Baik, kita lanjutkan materi kuliah vitamin yang larut dalam air. Vitamin B6 yang disebut juga dengan pyridoxine. Ada 3 bentuk vitamin B6. Pertama pyridoxine, yang kedua pyridoxal, dan memiliki glukus aldehid, pyridoxamin dalam memiliki glukus amina. Nah, ketika tiganya sebetulnya aktivitasnya sama, larut dalam air dan alkohol, sedikit larut dalam pelarut sama. Dan juga PK terhadap sinalisi dan alkali. Ya, alkali. Pyridoxal tahan panas, tapi pyridoxal dan pyridoxamin ini tidak tahan. Jadi hanya pyridoxine saja yang tahan terhadap panas. Dan ini mudah diserap oleh usus dan dapat didapati pada hampir semua jaringan tubuh. Nah, di dalam sitoplasma, ketiga ini mengalami fosforilasi menjadi pyridoxal fosfat, dan pyridoxal fosfat dan pyridoxamin fosfat. Nah, pyridoxal fosfat dan pyridoxamin fosfat ini fungsinya sebagai koenzim dalam metabolisme tubuh kita. Pyridoxal fosfat merupakan metabolit utama yang ada dalam plasma. Ya. Tapi kalau nanti jumlahnya berlebih, dapat diekspresi juga melalui urin. Fungsi utamanya adalah sintesan yakin dari AA triptofan, transport aktif absorpsi AA dalam sel, sintesa hemoglobin yaitu penggabungan AA dengan hemoglobin. Pyridoxine juga berperan aktif sebagai transsulfurasi, yaitu transfer sulfur dari metionin AA ke AA sering menuju cystein, ya, itu transfer sulfur. Kalau kekurangan, apa yang terjadi? Pada dasarnya itu jarang terjadi, ya. Dan ini bisa terjadi kalau kita menderita penyakit TBC, ya, dengan pemberian obat jangka panjang. Nah, pada bayi, pada pemanasan susu, ya, ini juga bisa merusak pyridoxal dan pyridoxamin karena dia kurang tahan terhadap panas sebenarnya. Gejalanya bisa mengakibatkan muntah, diare, pembesaran perut dan kejang. Nah, kalau orang dewasa, ibu hamil sulit diketahui, ya. Nah, kalau terjadi hipertaminosis vitamin B ini bisa meracuni saraf. Nah, sumber vitamin B6 kuning telur, daging, ikan, susu, hati, kacang-kacangan, padi-padian, gandum, kubis. Ya. Nah, bakteri kita juga memproduksi pyridoxine. Tapi sampai saat ini belum diketahui, ya, seberapa jauh dapat digunakan oleh tubuh. Kebutuhan terhadap B6, ya, pada orang dewasa 100 gram, ya. Pada anak-anak lebih sedikit lagi. Selanjutnya vitamin B9 atau asam folat. Asal katanya folat folium, ya, artinya daun, yaitu senyawa yang terdiri dari cincin heterobisiklik pteridin, asam glutamat, para amino asam benzoat, juga dengan PABA, ya. Berbentuk kristal kuning dan sedikit larut dalam air.
Dan ini stabil terhadap panas, ya. Nah, kalau kelebihan juga nanti akan desekresi melalui urin. Defisiensi dari vitamin B9 ini bisa menyebabkan anemi, ya. Nah, ini sering diberikan resep oleh dokter kalau kita kekurangan darah, anemia, sering diberi obat yang mengandung asam folat ini. Sumber dari vitamin B9, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, ya, ragi, hati, ginjal, daging, gandum, umbi-umbian, tomat, pisang, dan jagung. Kebutuhan kita 400 mikrogram, ya. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu lebih dari 400 mikrogram. Selanjutnya vitamin B12. Ini terdiri dari cincin tetratirol dari porfirin dan ion kobalt. Kemudian 5,6 dimetil penzimidazol, ribosa, dan fosfat. Bentuk vitamin B12A, vitamin B12A, cyanokobalamin bila pada kobalt terdapat cyanida. Vitamin B12B, aquabalamin atau hidroksokobalamin bila pada kobalt terdapat hidroksil. Vitamin B12C, nitrokobalamin bila pada kobalt terdapat nitrit. Di bentuk-bentuk ini tergantung kondisi. Nah, vitamin B12B dan vitamin B12C akan berubah menjadi vitamin B12A bila ada cyanida. Jadi B12B dan B12C itu bisa berubah menjadi B12A kalau ada cyanida. Cyanokobalamin merupakan bentuk stabil, ya, terhadap panas dan larut dalam air. Jadi tahan terhadap panas, tapi larut dalam air karena termasuk vitamin yang larut dalam air. Dan tidak memiliki rasa dan bau. Fungsinya sebagai koenzim, ya, koenzim. Kemudian berperan juga pada hematopoiesis, yaitu kobalamin berperan tidak langsung pada pembentukan sel darah merah melalui aktivitas koenzim asam folat. Nah, pada hewan juga berfungsi sebagai mempercepat pertumbuhan. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan anemi, ya. Kemudian gejala neurologis, jadi kekurangan darah atau gangguan saraf, ya. Vitamin B12 sumbernya hati, susu, daging, telur, dan ikan, ya. Dapat disintesa bakteri pada hati hewan dan hasil sintesa bakteri. Kobalamin terdapat dalam bentuk metilkobalamin. Nah, tumbuh-tumbuhan tidak mengandung kobalamin. Kebutuhan terhadap vitamin B12, dewasa 3 mikrogram, ibu hamil dan menyusui 4 mikrogram. Nah, itu vitamin B12. Sekarang yang terakhir, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C, yang disebut juga dengan asam askorbat. Jadi ada dua bentuk sama asam askorbat, 2-dehidro asam askorbat. Nah, jadi dehidro asam askorbat ini terbentuk karena ada oksidasi spontan dari udara. Berbentuk kristal putih, tidak berbau, tapi larut di dalam air. Stabil pada suhu dingin, ya, tapi tidak stabil pada panas. Jadi dia akan teroksidasi kalau pada kondisi suhu yang panas.
Metabolisme, nah mudah diserap oleh usus. Dan belum ada diketahui sekarang manusia keracunan vitamin C. Karena kalau kelebihan dari vitamin C, nanti dia akan diekstreksi melalui urin. Nah, vitamin C ini tidak disimpan pada jaringan tertentu, tapi nanti akan disebar atau didistribusikan di seluruh jaringan tubuh. Nah, vitamin C ini banyak ditemukan pada kelenjar adrenal, otak, ginjal, hati, pankreas, timus, dan limfa. Walaupun tersebar semuanya, tapi banyak pada lokasi ini. Fungsinya untuk membentuk jaringan kolagen, jaringan ikat, dinding kapiler maupun matrik tulang. Juga sebagai antioksidan, anti stres, ya. Nah, berkaitan dengan fungsi vitamin C ini, maka vitamin C ini sangat diperlukan pada kondisi pertama penyembuhan luka, dua keadaan panas dan infeksi, tiga reaksi stres, empat pada proses pertumbuhan. Nah, gangguan yang lain, ya gangguan pembentukan jaringan kolagen. Nah, bentuk simpanan vitamin C tidak dapat cepat dikosongkan dari tubuh, sehingga butuh 3-4 bulan keadaan makanan tanpa vitamin C baru terjadi sakit korban. Ya, jadi tidak serta-merta dia nanti akan hilang dari tubuh. Sumber dan kebutuhan. Sumbernya buah-buahan, ya, sayur-sayuran yang berhijau daun, dan dapat diketahui pada berbagai tumbuhan dan hampir semua hewan, kecuali primata, marmot, ya, yang diduga kekurangan enzim untuk mengubah asam glukomat menjadi asam askorbat. Nah, sumber atau kebutuhan vitamin C, dewasa 45 mg, anak-anak 35 mg, ibu hamil dan menyusui 60 mg.